Nah, halo teman-teman, apakah ada dari kalian yang tahu nih dari brand dengan logo yaitu seperti tanda centang dan juga memiliki tagline adalah Just Do It? Atau mungkin ada nggak sih teman-teman yang mengetahui dari brand ini, yaitu brand yang memiliki logo seperti apel yang telah digigit dengan tagline yaitu adalah Think Difference. Atau mungkin ada nggak sih dari teman-teman yang tahu brand ini, yaitu brand yang sangat identik akan istana, karakter-karakter princess, pangeran, dan juga karakter-karakter kartun lainnya. Nah, dari mana sih teman-teman itu tahu dari brand-brand tersebut? Apakah kalian itu tahu dari sosial media, atau mungkin dari iklan di TV, atau bahkan kalian itu tahu dari orang-orang yang menjadi konsumen? Nah, sebenarnya pengetahuan kalian akan brand-brand tersebut itu tuh sebagai dampak dari brand awareness yang digencarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, yang mana brand awareness ini merupakan suatu strategi marketing yang perusahaan lakukan untuk mengenalkan atau mendekatkan masyarakat dengan brand atau produk-produk yang mereka tawarkan. Nah, melalui brand awareness ini itu masyarakat akan menjadi merasa akrab atau bahkan memiliki suatu hubungan yang intim dengan produk yang beredar di pasaran. Nah, mengapa begitu? Karena perusahaan-perusahaan tersebut biasanya akan melakukan promosi atau mungkin membuat sebuah iklan yang biasanya tuh dilakukan secara intensif, bisa berbentuk melalui iklan di televisi atau bahkan iklan di media sosial. Nah, apakah brand awareness itu hanya berlaku pada produk atau mungkin layanan yang mereka atau perusahaan-perusahaan itu tawarkan? Jawabannya tidak, karena sebenarnya brand awareness ini dapat berlaku pada individu atau personal, yang nantinya itu biasanya akan disebut sebagai personal branding, di mana personal branding merupakan suatu branding yang dilakukan oleh seorang individu untuk membuat citra atau reputasi yang baik yang dikenal oleh publik atau halayak umum. Nah, tujuannya ini adalah agar orang-orang itu dapat mengenali identitas atau mengenali mereka meskipun setiap individu itu berada di kerumunan masyarakat atau di tengah suatu kelompok gitu, karena sudah ada citra yang melekat pada setiap individu tersebut. Nah, tentunya personal branding juga merupakan suatu reputasi yang dibangun dalam citra yang positif atau dalam konotasi yang baik. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita mengetahui seberapa penting personal branding tersebut. Nah, apakah personal branding itu sangat penting? Jawabannya adalah sangat penting, yaitu dapat dilihat dari yang pertama, bahwa personal branding tersebut itu dapat membantu orang-orang untuk dapat dikenali dengan mudah atau dapat terlihat meskipun mereka berada dalam suatu kerumunan atau mungkin di tengah kelompok begitu. Mengapa? Karena mereka sudah memiliki identitas yang dikenal oleh publik. Misalkan publik itu mengenal warga A itu sebagai seorang yang pekerja keras, karena masyarakat itu melihat bahwa dalam kesehariannya warga A tersebut selalu bekerja mulai dari jam 7 pagi misalkan hingga nanti sore jam 5. Nah, dari durasi dia bekerja itu nantinya juga bisa menjadikan suatu reputasi bahwa warga A ini itu bekerja keras karena dia melakukan kerjanya dari pagi hingga sore begitu. Nah, selain itu, yang kedua, melalui personal branding itu juga dapat mengantarkan suatu individu untuk mendapatkan suatu opportunity atau kesempatan dari orang-orang lain begitu. Contohnya, mahasiswa A itu adalah seorang yang dikenal aktif ketika di kelas, karena dia itu selalu senantiasa mengajukan pertanyaan kepada dosen atas materi yang disampaikan, atau mungkin bahkan dia selalu menunjukkan ketertarikan untuk melakukan diskusi secara
entah itu bersama mahasiswa yang lainnya atau mungkin dengan dosen yang berada dalam kelas tersebut. Makanya nantinya akan terbangun reputasi entah itu dalam benak dosen ataupun mahasiswa lain dalam kelas tersebut, atau mungkin yang mahasiswa lainnya yang juga mendengar cerita tersebut, karena hal tersebut akan menjadi suatu image atau reputasi yang kuat yang melekat pada mahasiswa tersebut begitu. Selain itu dari sini itu nanti orang-orang itu juga akan dapat mendapatkan kepercayaan. Jadi sejalan dengan alasan tadi yang mana itu individu dapat melalui personal branding dapat mendapatkan suatu kesempatan, individu juga dapat mendapatkan kepercayaan. Jadi yang mana itu merupakan sesuatu yang sejalan begitu. Jadi nantinya misalkan ada seorang yang membutuhkan orang lain untuk dijadikan MC misalkan, dan nantinya mungkin orang yang mengenal mahasiswa tadi itu dapat langsung menghubungi mahasiswa tadi, karena orang tersebut tahu nih bahwa mahasiswa tadi itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik begitu. Nah, selain itu pentingnya personal branding itu adalah bahwa orang-orang itu akan mengikuti begitu, dalam artian seperti tadi bahwa sudah ada mungkin seperti kelompok atau klasifikasi untuk setiap individu. Jadi misalkan mahasiswa tadi itu adalah seorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka orang-orang akan mengikutinya ketika mereka membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi atau mungkin membutuhkan informasi terkait hal-hal komunikasi atau yang menjadi kemampuan mahasiswa tadi begitu. Nah, setelah mengetahui betapa pentingnya personal branding, nah kita juga perlu mulai mengetahui nih bagaimana cara membangun personal branding tersebut, karena tentunya kita juga menjadi semakin tertarik atau terdorong untuk memiliki personal branding yang baik. Nah, cara yang pertama yang perlu kita lakukan untuk dalam membangun personal branding adalah menentukan tujuan. Jadi di sini dengan mengetahui tujuan dari personal branding yang ingin kita bangun, nantinya kita akan dapat mengetahui nih bagaimana personal branding tersebut akan kita bangun. Apakah hal tersebut ingin kita gunakan untuk meniti karir, entah itu di bidang profesional di pekerjaan atau mungkin sebagai kita mahasiswa yang ingin memiliki reputasi baik di bidang akademik begitu. Nah, selain itu kita juga harus tahu nih, yaitu mengenai identitas yang kita miliki, yang biasanya kita kenal sebagai self awareness. Jadi kita tuh harus mengetahui seperti kemampuan, kekurangan atau mungkin peluang atau juga ancaman yang kita miliki, agar nantinya cara-cara yang kita lakukan itu tuh dapat berlangsung dengan optimal. Misalkan kita ini memiliki kemampuan yang baik dalam analisis. Nah, nantinya apabila kita memang ingin membuat personal branding terkait dengan karir yang ingin kita capai, yaitu sebagai analis. Nah, nantinya tentu kita perlu menekankan kemampuan analisis kita begitu, sehingga nantinya orang-orang akan mengetahui dan percaya bahwa memang kita tuh memiliki kemampuan yang mumpuni atau relevan begitu. Nah, selain itu tentunya kita juga harus mengetahui nih siapa yang ingin kita tuju untuk mengetahui identitas yang kita miliki. Apakah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berada di industri kreatif, atau mungkin orang-orang yang profesional seperti pebisnis, atau mungkin orang-orang di kantor begitu, atau bahkan mungkin akademisi. Jadi nantinya tentu personal branding yang kita bangun akan menjadi berbeda untuk masing-masing audiensnya begitu, sehingga kita perlu mengetahui atau mengelompokkan kepada siapa sih personal branding tersebut ingin kita bangun gitu. Nah, selain itu yang juga sangat penting adalah bahwa personal branding itu perlu kita bangun tidak hanya dalam sekali waktu saja, namun dalam kurun waktu yang intensif atau secara kontinu, karena berdasarkan
cerita atau mungkin informasi yang kita bagikan secara rutin atau berkala itu nantinya akan memberikan rasa kedekatan dengan publik begitu. Seperti misalkan personal branding dari orang A itu dibuat melalui LinkedIn atau mungkin media sosial dengan sekali waktu, misalkan dia menceritakan bahwa dia ini seorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, cuman hanya sekali itu saja. Nah, tentu itu akan berbeda dengan orang yang nantinya itu memiliki atau membuat personal branding itu secara berkala. Misalkan orang B itu pada hari pertama dia menginformasikan atau menyampaikan informasi bahwa dia mengikuti suatu kegiatan mengenai keberlanjutan, misalkan menanam pohon. Nah, kemudian nanti seminggu kemudian juga dia menyampaikan informasi kembali bahwa dia rutin menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai. Dalam artian dia ingin membuat personal branding bahwa dia ini peduli dengan lingkungan atau memiliki minat yang cukup tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan. Nah, tentu nanti dampak yang didapatkan atau dirasakan itu akan berbeda, ataupun perspektif dari masyarakat itu akan berbeda antara orang A dan dengan orang B, karena keduanya itu membangun personal branding dengan cara yang berbeda begitu. Nah, selain itu kita juga harus tahu nih, apa sih platform yang ingin kita gunakan untuk membangun personal branding tersebut. Apakah kita ini ingin memiliki reputasi baik di bidang seni atau mungkin di akademisi ataupun yang lainnya begitu. Nah, yang akan saya tekankan di sini ada dua platform yang dapat kita gunakan dalam keseharian. Yang pertama yaitu adalah Instagram, di mana di sini merupakan suatu media sosial yang paling banyak atau cukup banyak digunakan oleh masyarakat secara umum begitu. Namun biasanya personal branding ini dapat dibangun melalui Instagram apabila kita memiliki minat atau ingin membuat reputasi yang baik di bidang seni atau di industri kreatif, karena pada dasarnya Instagram ini merupakan suatu platform atau media sosial yang kontennya itu berupa video ataupun foto begitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal kreatif atau seni begitu. Sedangkan apabila kita ingin buat reputasi yang baik secara profesional dan mungkin sedikit lebih kaku, dalam artian memang seperti pekerjaan yang tidak terkait dengan seni, maka lebih baik kita menggunakan platform yang kedua, yaitu adalah LinkedIn, di mana di sini itu LinkedIn ini bisa digunakan oleh orang-orang secara umum. Namun kebanyakan pada saat ini orang-orang di perusahaan itu akan mengajak LinkedIn dari pelamar mereka, entah itu pelamar pekerjaan atau mungkin mereka yang ingin magang di situ gitu. Jadi oleh karena itu kita perlu memiliki konten LinkedIn yang cukup baik agar dianggap memiliki reputasi yang baik gitu. Nah, yang mana LinkedIn ini biasanya itu dapat berlaku untuk orang-orang yang bekerja di industri di perusahaan atau mungkin seperti bisnis begitu. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi, tentunya teman-teman jadi semakin termotivasi nih untuk memiliki personal branding yang baik, karena tentunya hal tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup banyak terhadap kehidupan kita nantinya, terlebih dalam bidang akademik ataupun mungkin reputasi kita ketika meniti karir. Nah, di sini saya juga akan memberikan sedikit quotes nih supaya teman-teman menjadi semakin percaya diri atau semakin bersemangat untuk memiliki personal branding yang baik. Nah, yang pertama itu adalah bahwa personal branding is the art of becoming knowable, likable, and trustable. And so, if people like you, they will listen to you, but if they trust you, they will do business with you. Jadi hal tersebut akan sangat mempengaruhi bagaimana orang-orang akan berinteraksi dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita membangun personal branding yang baik sedari sekarang dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Terima kasih.